bisnis. Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan jasa dan keuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini dikenakan sanksi berat. Selanjutnya yaitu peraturan bisnis. Peraturan pemerintah terhadap bisnis adalah aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas bisnis dan memastikan persaingan yang adil dan tidak mengganggu konsumen, lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Peraturan pemerintah adalah alat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan berkelanjutan sambil melindungi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Peraturan terus berubah untuk menghadapi tantangan baru dalam dunia bisnis seiring perkembangan ekonomi dan teknologi. Dalam dunia bisnis terdapat berbagai peraturan yang harus dipatuhi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa contohnya. Peraturan internal. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan dokumen yang membuat visi, misi, tujuan, dan struktur organisasi dan aturan main perusahaan. Kebijakan dan prosedur menetapkan pedoman dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan berbagai aspek bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan operasi. Kode etik mengatur standar perilaku dan etika yang diharapkan dari seluruh karyawan dalam menjalankan tugasnya. Buku pedoman karyawan berisi informasi mengenai hak dan kewajiban karyawan, aturan cuti, disiplin kerja, dan lainnya. Selanjutnya yaitu peraturan eksternal. Undang-undang dan peraturan pemerintah menetapkan aturan umum yang harus dipatuhi oleh semua bisnis seperti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Izin dan perizinan diperlukan untuk menjalankan jenis usaha tertentu seperti izin usaha perdagangan, izin usaha jasa, dan izin usaha lingkungan. Standar industri menetapkan standar mutu dan keamanan produk atau layanan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Peraturan perpajakan mengatur tentang kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari bentuk-bentuk perusahaan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. 1. PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau yang sering kita kenal PT merupakan usaha yang berbentuk hukum resmi yang kepemilikannya dinyatakan dengan saham. Dan bentuk ini banyak sekali dipilih seperti sekarang ini, terutama untuk bisnis yang besar. Dan bentuk ini memberikan kesempatan pada masyarakat yang luas dalam menyertakan modalnya ke dalam bentuk bisnis dengan cara membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dengan membeli saham dari suatu perusahaan, masyarakat pun turut menjadi pemilik perusahaan. Atas kepemilikan saham itu, para pemegang saham berhak dalam mendapatkan pembagian dividen atau laba dari suatu perusahaan tersebut. Kelebihannya: 1. Pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. 2. Sistem kepemilikan jasa. 3. Sumber modal PT dikelola secara efektif dan efisien. 4. Meningkatkan citra perusahaan. Kekurangannya adalah: 1. Proses yang rumit. 2. Membutuhkan dana yang besar. 3. Pembubaran PT yang rumit. 2. Perusahaan negara. Badan usaha milik negara atau BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah atau negara. Dikutip dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. Negara mendirikan sebuah BUMN
untuk memenuhi kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kelebihan adanya BUMN yang pertama adalah bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta. Karena dengan membuka jasa pelayanan publik seperti itu, tidak akan bisa membuat keuntungan ekonomi. Kedua, kelebihan BUMN juga bisa melayani kebutuhan masyarakat, baik barang atau jasa, atau bahkan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ketiga, kelebihan BUMN juga bisa memiliki sumber perdanaan yang relatif lebih besar dari swasta. Keempat, hadirnya BUMN juga memiliki kelebihan, yaitu tidak terdapat monopoli dari pihak swasta. Kekurangannya adalah 1. BUMN juga memiliki kekurangan seperti sering mengalami kerugian karena sifat usahanya yang mengutamakan kepentingan publik daripada pertimbangan ekonomi. Kedua, jika BUMN memiliki modal yang berasal dari pinjaman luar negeri dan sulit dibayar, maka utang tersebut akan menjadi utang negara dan akan membebani negara. Ketiga, BUMN yang terus merugi akan tetap diberi suntikan modal pemerintah meski belum ada perbaikan dari sisi manajemen. Maka tidak heran jika kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatan keuangan bahkan sering membebani keuangan negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Kelebihannya 1. Setiap pemilik saham berhak mendapatkan laba perusahaan. Yang kedua, terdapat jaminan rahasia badan usaha. Yang ketiga, bentuk pengelolaan yang sederhana akan mampu memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan secara cepat. 4. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab pada seluruh kekayaan perusahaan, sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai agunan. Kekurangannya 1. Perkembangan usaha akan sangat kecil, terlebih lagi jika pemiliknya kurang memiliki kemampuan yang mendukung. Yang kedua, jaminan kelangsungan usaha menjadi kurang bisa diandalkan bila pihaknya meninggal. Yang ketiga, kredit yang diberikan akan kurang maksimal untuk mengembangkan perusahaan. Yang keempat, bagian keempat, Commanditary Finance Cap. CV adalah bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Kelebihannya, relatif mudah mendirikannya, terdapat kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar, memungkinkan diadakan spesialisasi dan pengelolaan. Dan selanjutnya yang terakhir, pemilik termotivasi untuk bekerja keras. Kekurangannya, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas atas utang-utang perusahaan. Selanjutnya, sering terjadi perbedaan pendapat antara sekutu-sekutu. Dan terakhir, relatif sulit untuk mengumpulkan modal. Bagian kelima, koperasi. Koperasi merupakan salah satu jenis badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan dari anggota-anggotanya. Modal koperasi berasal dari anggota-anggotanya dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kelebihan koperasi: yang pertama, mengutamakan kepentingan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Yang ketiga, dasar sukarela dan terbuka. Prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk menumpuk laba guna kepentingan anggota. Yang keempat, badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Yang kelima, pelaksana demokrasi ekonomi pada masyarakat yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang rendah. Yang enam, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Lalu, kekurangannya adalah: yang pertama adalah rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Yang kedua adalah memiliki daya saing yang lemah. Yang ketiga, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Yang keempat, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Yang kelima, konflik kepentingan. Yang keenam adalah perusahaan perorangan. Usaha perseorangan adalah jenis usaha yang dijalankan untuk seorang individu tanpa membentuk badan usaha. Pemilik usaha bertanggung jawab secara pribadi atas semua aspek usaha tersebut, termasuk keuntungan dan kerugian. Usaha perseorangan
dapat berupa usaha kecil seperti toko atau usaha sampingan. Kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah yang pertama, kemungkinan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi pasar yang berubah. Yang kedua, keuntungan langsung ke pemilik. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pemasaran. Dan yang terakhir adalah tidak dikenakan biaya pemungutan pajak. Lalu, kekurangannya adalah yang pertama, tanggung jawab pemilik menjadi tak terbatas. Yang kedua, sumber modal yang terbatas. Yang ketiga, manajemen mudah terganggu. Lalu yang keempat adalah kelangsungan usaha kurang terjamin. Lalu yang ketujuh adalah persekutuan firma. Firma adalah salah satu bentuk usaha selain perseorangan terbatas dan persekutuan perdata. Menurut OJK, perusahaan firma adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai satu nama bersama. Kelebihan persekutuan firma. Kelebihan yang pertama, sistem pengelolaan lebih profesional. Yang kedua, kemampuan manajemen lebih kuat. Ketiga, pemilihan pemimpin dilakukan sesuai keahlian. Dan yang keempat, memiliki kemampuan membentuk atau menambah modal perusahaan. Persekutuan firma juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, tidak adanya pemisahan kekayaan pribadi, tanggung jawab kepemilikan tidak terbatas, anggota yang rentan terjadi perselisihan, dan yang terakhir, kepemimpinan dipegang lebih dari satu orang. Lalu yang ke-8, persekutuan perdata atau match up merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara saling berbagi modal, tenaga, dan keahlian dalam satu bidang usaha yang sama. Kelebihannya, pertama, biaya pendirian yang lebih rendah dibandingkan dengan perseroan terbatas. Lalu kepemilikan dan pengelolaan bisnis yang lebih fleksibel. Tiga, saling berbagi risiko, tanggung jawab, dan keuntungan. 4, memiliki posisi yang kuat dalam anggota di bidang usaha yang sama. 5, meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis. Lalu kekurangannya, yang pertama itu adanya ketergantungan satu sama lain. Kedua, keputusan tidak bisa diputuskan secara cepat karena harus melalui musyawarah bersama. Yang ketiga, pembagian laba dilakukan secara adil yang kadang membuat cemburu atau konflik kecil dalam perusahaan.